Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anggia dan teman-teman kelas S7B. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyakit kronis. Kelompok kami terdiri dari saya Ios Rosida, Rizka Oktaviani, dan Yuni Hardianti. Penyakit kronis adalah gangguan kesehatan yang berlangsung lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Kebanyakan penyakit kronis disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Jenis penyakit ini sering tidak disadari sampai kondisinya sudah terlanjur parah dan tidak jarang berujung pada kematian. Penyakit kronis juga diketahui merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit COVID-19. Penyakit kronis merupakan suatu kondisi yang dapat dikendalikan dan berlangsung lama, akan tetapi sulit untuk sembuh. Penyakit kronis bersifat permanen, meninggalkan cacat residual disebabkan oleh perubahan patologis yang irreversibel, merupakan pelatihan khusus untuk rehabilitasi atau mungkin membutuhkan waktu lama dalam pengawasannya, observasi atau perawatan. Penyakit kronis yang bisa menyerang kelompok usia produktif. 1. Hipertensi. Pada umumnya hipertensi disebabkan oleh penuaan. Namun, akhir-akhir ini hipertensi juga dapat dialami oleh kelompok usia produktif yang tergolong masih muda akibat masalah metabolisme seperti obesitas. Biasanya masalah metabolisme diawali oleh gaya hidup yang tidak sehat, misalnya jarang olahraga. Meski tidak selalu menimbulkan gejala atau keluhan, hipertensi yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan penderitanya mengalami komplikasi seperti stroke, gangguan ginjal, dan gagal jantung. Yang kedua yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke jaringan otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat. Salah satunya adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan garam. Yang ketiga yaitu diabetes. Diabetes atau kencing manis ada di urutan ketiga dalam daftar penyakit kronis yang paling banyak dialami oleh kelompok usia produktif di Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan menyebabkan penderitanya mudah haus dan lapar, serta sering buang air kecil. Lalu yang keempat ada kanker. Kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 terbanyak di dunia. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok usia, termasuk orang yang berada di usia produktif. Pada tahun 2018, jumlah penderita kanker berusia produktif di Indonesia naik dari 1,4% menjadi 1,8%. Penyebab utama munculnya kanker di usia produktif ini erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Dampak penyakit kronis itu ada dampak pada pertumbuhan pubertas yang pertama, yang kedua ada penampilan atau body image, yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosi, yang keempat ada kemandirian atau dependent, yang kelima ada pendidikan, keenam ada kelompok sebaya, yang ketujuh ada pekerjaan, yang kedelapan ada perilaku yang beresiko. Cara menghadapi penyakit kronis. Untuk mencegah penyakit kronis, tentunya Anda harus menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu dengan rutin berolahraga, aktif bergerak, makan makanan yang sehat, cukup minum air putih, dan beristirahat yang cukup. Namun, masalah yang disebabkan penyakit kronis tidak hanya pada keadaan fisik penderitanya. Menderita penyakit kronis juga bisa sangat membebani kondisi finansial. Untuk mendapatkan pengobatan terbaik, biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Ditambah lagi, proses perawatan dan pemulihan jangka panjang juga memerlukan biaya yang cukup besar. Kesimpulan, penyakit kronis merupakan penyakit dengan ciri bersifat menetap, menyebabkan ketidakmampuan pada penderitanya, dan untuk menyembuhkan penderita perlu melakukan perawatan dalam periode waktu yang lama. Lalu ada saran, yaitu kesehatan adalah harga
yang paling penting dalam kehidupan kita, maka itu selayaknya kita menjaga kesehatan dari kerusakan dan penyakit. Dasar untuk mencegahnya yaitu menjalani pola hidup sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.